Sobat Perkebunan, selamat datang di video pembelajaran tentang pembibitan kelapa sawit tahap pre-nursery, khususnya menggunakan varietas DXP PPKS 239 dengan media tanam campuran topsoil dan pasir. Di video ini kita akan membahas mulai dari persiapan media, penanaman kecambah, pemupukan, hingga pemeliharaan bibit dan pengamatan pertumbuhan. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah mempersiapkan media tanam. Media yang digunakan yaitu topsoil dan pasir dengan perbandingan 2:1. Topsoil adalah lapisan tanah bagian atas yang kaya akan unsur hara dan bahan organik, cocok untuk pertumbuhan akar. Sedangkan pasir berguna untuk memperbaiki porositas tanah, meningkatkan aerasi, dan mencegah akar dari kelembapan berlebih. Pertama, topsoil dan pasir diolah untuk memisahkan bongkahan, batu, dan sisa akar. Pasir juga dijemur terlebih dahulu agar kering. Setelah itu ditimbang sebanyak 25 kg topsoil dan 12,5 kg pasir, lalu dicampur hingga merata. Campuran ini dimasukkan ke dalam polybag berukuran 15 x 20 cm yang sebelumnya sudah diberi lubang drainase. Kemudian, polybag disusun di area pembibitan dan didiamkan selama 1 minggu. 1 minggu setelah media disusun, dilakukan pemberian pupuk dasar yaitu rock fosfat sebanyak 10 gram per polybag. Pupuk ini penting untuk pertumbuhan akar karena kaya akan fosfor. Setelah pemupukan, media didiamkan lagi selama 1 minggu. Tujuannya agar unsur hara terserap merata dan tidak menyebabkan stres pada benih saat ditanam. Setelah itu dilakukan penyiraman ringan untuk membantu meluruskan pupuk ke dalam tanah. Langkah berikutnya adalah penanaman kecambah kelapa sawit varietas DXP PPKS 239. Pertama, kita lakukan seleksi kecambah. Kecambah yang dipilih adalah yang sehat, akar putih bersih, tidak busuk, dan belum mula tumbuh tegak. Sebelum ditanam, kecambah direndam dalam larutan fungisida ringan, yaitu 2 gram fungisida dalam 200 ml air. Perendaman berlangsung 2-5 menit untuk mencegah infeksi jamur. Kemudian, buat lubang tanam sedalam 2 cm di media polybag. Lalu tanam kecambah dengan posisi akar di bawah dan tunas di atas. Tutup kembali dengan media secukupnya dan biarkan ujung tunas terlihat dari permukaan. Setelah itu siram dengan air bersih hingga media lembab tapi tidak tergenang. Setelah kecambah ditanam dan mulai tumbuh, pemupukan lanjutan juga diperlukan untuk mendukung perkembangan bibit. Biasanya, pemupukan ini dilakukan setelah tanaman mulai menunjukkan pertumbuhan daun, yaitu sekitar minggu kedua hingga ketiga. Pupuk diberikan dengan cara ditabur tipis di permukaan media sekitar pangkat tanaman. Hindari menyentuh langsung akar atau batang. Setelah pemupukan, kembali dilakukan penyiraman untuk membantu pelarutan dan penyerapan pupuk. Pemupukan lanjutan ini sangat penting untuk meningkatkan pembentukan daun dan memperkuat batang terutama saat tanaman memasuki fase aktif tumbuh. Setelah penanaman dan pemupukan, bibit harus dirawat secara intensif. Yang pertama, penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan air bersih. Gunakan alat penyiram agar air menyebar rata. Yang kedua, penyiangan gulma dilakukan secara rutin setiap 1-2 minggu untuk menghindari persaingan hara dan menjaga kebersihan media tanam. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit juga dilakukan jika ada tanda-tanda seperti daun menguning, bercak, atau pertumbuhan terganggu. Gunakan fungisida atau insektisida sesuai kebutuhan. Setiap minggu, dilakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, dari minggu pertama hingga minggu ke-6. Bibit menunjukkan pertumbuhan yang positif. Contohnya, dari tinggi awal sekitar 2 cm tanpa daun, meningkatkan menjadi sekitar 19 cm dan 3 helai daun di minggu ke-6. Ini menunjukkan bahwa kombinasi media tanam topsoil dan pasir mampu mendukung pertumbuhan bibit secara optimal, baik dari segi tinggi maupun perkembangan daun. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan lengkap ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang sedang belajar di lapangan maupun di kelas. Jangan lupa share ke teman-teman dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sukses dari dunia perkebunan.